Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Salsabila AMD Akap, peserta Latsar Angkatan 18 kelompok 1. Selamat datang di podcast Cetar, cerita seputar Latsar. Hari ini saya ditemenin sama dua teman saya, yaitu Nabila dan Martina. Tapi untuk lebih mengenal mereka, kita langsung aja ya, persilakan mereka untuk perkenalan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Herunisa, peserta Latsar Angkatan ke-18 dari Puskesmas Sekip. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Martina, peserta Latsar Angkatan ke-18 dari Puskesmas Sosial. Oke, hai Nabila, hai Martina. Ngomong-ngomong nih, sekarang kan kita lagi Latsar ya. Kalau menurut Nabila sama Martina, gimana sih pengalaman Latsarnya, gimana kesannya selama mengikuti Latsar CPNS tahun ini? Seru banget, kami jadi bisa ketemu banyak teman-teman dari unit-unit kerja lain. Iya, walaupun online kami tetap semangat. Kita udah belajar banyak, salah satunya tentang aneka. Wah, pas banget. Hari ini kita juga mau bahas tentang aneka. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan aneka itu apa? Boleh dong dijelasin lagi ke teman-teman kita yang lagi dengerin podcast ini biar mereka tahu tuh, apa sih aneka? Boleh, jadi teman-teman, aneka itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari A, N, dan E. A itu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Contoh simpelnya nih, dari akuntabilitas yang bisa kita terapin sehari-hari, itu adalah datang tepat waktu dan gak telat. Terus N, yaitu nasionalisme. Nasionalisme itu berarti cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Contoh dari nasionalisme adalah menghargai perbedaan yang ada. Kita semua tahu kan, Indonesia itu terdiri dari beragam suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Jadi, kita semua harus menghargai perbedaan-perbedaan itu. Kemudian E atau etika publik. Etika publik adalah norma atau refleksi yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contohnya dalam masa pandemi ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik seperti menggunakan double mask atau masker 2 lapis. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kita sebagai seorang ASN harus mengimplementasikan hal-hal yang udah Nabila jelasin tadi, seperti datang tepat waktu dan lain-lain. Masih banyak ya contoh-contoh yang bisa diterapin ke kehidupan sehari-hari. Nah, tadi udah bahas A, N, dan E. Sekarang kita bahas K dan A. Martina, boleh dong dijelasin ke teman-teman kita yang lagi dengerin? Oke, sekarang kita bahas tentang KA. K itu sendiri adalah komitmen mutu. Komitmen mutu di sini adalah komitmen yang kita realisasikan dalam bentuk tindakan untuk memenuhi standar nilai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan publik yang berorientasi pada kualitas hasil. Contohnya, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja. Dan yang terakhir, A itu adalah singkatan dari anti korupsi, merupakan suatu sikap atau perilaku yang tidak mendukung adanya upaya yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Contohnya suap menyuap, pemerasan, fraud, benturan kepentingan, gratifikasi. Jadi sebenarnya nilai-nilai dasar korupsi itu ada 9. Yang pertama jujur, kedua peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan ke-9 itu adil. Jadi kita tuh sebagai ASN diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya mencegah, menghindari, dan memberantas korupsi. Oke, terima kasih ya Martina buat penjelasannya. Oh iya,
Podcast ini juga termasuk salah satu indikator dari komitmen mutu loh teman-teman, yaitu inovasi seperti yang udah dijelasin sama Martina tadi. Jadi kita sebagai seorang ASN harus mempunyai banyak inovasi ya. Iya, harus dipahami ya teman-teman tentang nilai-nilai dasar Aneka, karena sebagai seorang ASN, kita harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik agar bisa menjadi contoh teladan. Dan jangan lupa, kita harus jaga nama baik instansi tempat kita kerja dengan memperbaiki sikap dan perilaku kita. Karena sebagai pelayan publik, kita harus profesional dan berkualitas. Terima kasih ya Nabila dan Martina udah sempetin waktunya buat ngejelasin ke teman-teman apa itu Aneka. Semoga ilmu yang udah di-sharingkan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengerin, dan jangan lupa untuk diimplementasikan nilai-nilai Anekanya. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya buat ngobrol bareng sama kita. Ditunggu lagi ya podcast selanjutnya biar kita bisa sharing lebih banyak lagi. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita, Podcast Cetar, cerita seputar Latsar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.